warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Nasyid Rohani Islam Nurut Tarbiyah. Selamat menyaksikan. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu, Kak. Tes.
ada bantu ini. Di sebuah rumah sederhana, hiduplah seorang ibu bernama Aminah bersama anak sematawayangnya Fikri. Sang ibu selalu berusaha memberikan kasih sayang, Sound. perhatian, dan doa terbaik untuk anaknya. Namun di usia remaja, Fikri mulai merasa semua perhatian itu adalah sebuah kekangan. Tak lama kemudian Fikri pun pulang. Namun ia lebih sibuk dengan telepon genggamnya daripada memperhatikan ibunya yang sedang menunggu dengan perasaan. Aku sudah telepon lo berkali-kali. Lagi main kak. Kenapa kamu terus sekali Ki? Aku cuma khawatir. Sudah bukan seru. Ayo makan dulu. Kamu masak makanan kesukaanmu. Jangan nih. Sudah makan tadi. Seorang ibu tidak pernah lelah membentukkan kasih sayang pada anaknya. Namun Fikri belum menyadari betapa berharganya kasih sayang seorang ibu. Bisa dibanting. Fikri, ayo sholat dulu. Iya nanti Pe. Jangan ditunda nak. Bilang nanti tiba. Kau apa aku bikin salah semua di mata tak? Mama hanya ingin kamu jadi anak yang baik. Tapi kau teratur kak. Bukan begitu nak. Tanpa disadari, ucapan yang keluar dari mulut seorang anak dapat menjadi luka yang begitu dalam bagi hati seorang ibu. Ya Allah, lindungilah anakku dan bukakan pintu hatinya. Setelah meninggalkan rumah dengan penuh emosi, Fikri memilih berkumpul bersama teman-temannya. Ia berusaha melupakan pertengkaran dengan ibunya tanpa mengetahui bahwa itu pun sedang menyiapkan ujian yang sangat berat. Fikri, baju enggak? Kenapa kau usah luka nih? Saya bertengkar sama aku lagi. Aman enggak gitu, aman damai. Santai aku. Namanya juga orang tua. Capek jadi atur terus juga. Di tengah obrolan mereka, ponsel Fikri terus berdering. to Mobile Legends. Deh, siapa lagi nih telepon terus? Hei. Fikri mengabaikan setiap panggilan tanpa menyadari bahwa di balik dering itu tersimpan kabar yang akan mengubah hidupnya. Beberapa saat kemudian, teman Fikri datang menghampirinya ke tempat tongkrongan. Fikri, acara nanti itu di rumah. Kalian baik sekali orang cok. Acara apa sih? Kesendiri juga aku dengar. Tadi kamu lihat sendiri kali. Nanti aku cek ya, pasti selesai ini dong. Our base is under attack. Request backup. Hei. Sudah sampai dulu, aku pulang dulu. Saat Fikri tiba di rumah, orang-orang telah berkumpul. Tangisan memenuhi ruangan. Sosok yang selalu menunggunya pulang kini telah terbujur kaku dan tak akan pernah menyapanya lagi. Mak, Kak, belum kakak lagi aku salah Kak. Cek. Jangan kabar jika yang diterima Fikri membuat dunia sebelum ia sempat meminta maaf dan membahagiakannya. Penyesalan datang ketika kesempatan.
suaranya tuh. Tes. Matahari siang ini telah membakar seluruh busuk jiwaku. Hitam ini adalah saksi betapa gunaku kemari. Saat aku melangkah-langkah dan mendorong tubuh ibuku hingga tersungkur, aku melupakan darah ini, darah suci yang menghidupkan raga sebatang karaku. Sekarang, ayahku, lagi mata ibu yang menguntungkan rakyatku. Sinar matahari ini tidak lagi membakarku. Dia hanya menertawakanku. Aku tidak lagi membakar langit meruntuhkanku. Aku hanya ingin kau kembali, Ibu. Tegurku, takut aku. Aku tolong, jangan usir aku. Lupa, ini konsepnya kapag sana eh. Gak lupa ibu. Lupa konsepnya sana. Masih diam-diam. Penyesalan datang ketika kesempatan telah hilang. Air mata yang mengalir tak mampu mengendalikan waktu yang Turun lah bu. lalu. Sini turun. Pakai keliling ah. Iya Rek. Udah mikir deh. Udah mikir. Capek dia bang. Siapa lagi sore ini? Hah? Kenapa berhenti? Masuk. Jalan cepat ya Allah. Cepat. Jalan cepat. Penyesalan datang ketika kesempatan telah hilang. Nice, Dani. Air mata yang tak mampu mengendalikan waktu yang telah berlalu. اللهم لا تحرمنا أجرها إلا بعده واغفر لنا ولها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Setelah proses pemakaman selesai, satu persatu pelayat meninggalkan area pemakaman. Kini hanya tersisa Fikri yang duduk sendiri di depan makam ibunya dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Di tempat itulah ia mulai menyadari betapa berharganya kasih sayang seorang ibu yang selama ini ia abaikan. Selalu bentar Ki. Saya tak pernah dengar nasihat tak. Tidak bisa tak buat gimana. Mau berubah? Enggak. Janji Kak.
berubah. Di hadapan makam itu lahirlah sebuah tekad baru, sebuah perjalanan hijrah yang dimulai dari penyesalan menuju perubahan. Beberapa hari kemudian, keluarga mengadakan doa dan kajian bersama untuk almarhumah. Hari nasihat demi nasihat disampaikan sebagai pengingat bagi semua yang hadir. Di tengah kajian, hati Sesungguhnya Fikri mulai ridho tersentuh. Allah itu bergantung pada ridho orang tua tak. Disebutkan juga dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Maka dari itu jemaah sekalian, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan janganlah pernah sekali-kali saja kalian menyakiti hati mereka. Apabila mereka telah tiada, teruslah mendoakan dan jadilah anak yang soleh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah almarhumah dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua tamu pulang, Fikri memasuki kamar ibunya. Di ruangan sederhana itu, ia teringat semua kenangan yang dahulu sering ia abaikan. Mulai hari ini mau berubah. Ya Allah, Obatan Nasrul ampuni dosa-dosaku, dosa yang mewakku, dan bimbinglah aku ke jalan-Mu ya Allah. Penyesalan yang selama ini ia rasakan perlahan berubah menjadi tekad untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan benar. Waktu terus berjalan, tetapi rasa bersalah di hati Fikri tak kunjung hilang. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam dan sering menyendiri di sekolah. Namun Allah tak pernah membiarkan hambanya sendiri. Di saat yang tepat, ia menghadirkan orang-orang baik untuk menuntun Fikri kembali ke jalan yang benar. Hingga suatu hari, seorang teman Fikri datang menghampirinya dan mengajaknya bergabung. Kumpul semua, mana nih? Ih, lamanya dah. Assalamualaikum, bisa Kak duduk di sini? Waalaikumsalam. Binti. Ada masalah yang dialami Kak? Kenapa selalu Kak lihat Kak duduk sendirian? Mama, coba perbaiki diri. Kalau begitu, masuk Kak dengan Lut. Ramad, apa dibikin di situ? Dengan Lut itu, kita belajar mengaji, ada kajian yang rutin mingguan, dan semua anggotanya itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Bisa Kak gabung? Nggak jadi itu yang anu kan? Iya, bisa. Semua orang punya kesempatan untuk berubah. Selamat datang Fikri. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hijrah itu bukan berarti menjadi sempurna. Hijrah itu proses meninggalkan keburukan menuju kebaikan dan terus istiqomah di jalan kebaikan itu. Kesalahan masa lalu jangan menjadikan alasan untuk putus asa. Insya Allah Pak,
mau jadi anak yang lebih baik. Dan akan terus kau doakan mamaku. Masya Allah, ini yang kau rencana mau lakukan ini Fikri. Inilah bentuk bakti seorang anak setelah orang tuanya tiada. Dari situlah Fikri mulai menemukan lingkungan yang baik dan perlahan berubah menjadi yang lebih baik. Sembarang bisa. Sembarang. Dulu, pernah Kak jauh sekali dari Allah dan sampai sakiti hatinya orang tuaku. Tapi dari hari ini memutuskan Mak untuk berhijrah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan tidak selalu dimulai dari penyesalan. Terkadang penyesalan yang mendalam menjadi awal hijrah yang luar biasa. Maka selagi mereka masih ada, hormatilah, sayangilah, dan bahagiakan mereka. Jangan sampai penyesalan menjadi awal dari semuanya. Selesai. Oh, masih ada preman. Preman Woi.